Silakan Pak Sasuke. Halo Sasuke, silakan. Halo, Sasuke, silakan. 1, 2, Sasuke, silakan. 3. Oke, sorry ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. The Word, silakan. Oke. Halo. 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 Ya, oke. Oke. Saya mau menanggapin ya mengenai halo. Ya. Kedengeran nggak ya? Halo. Halo. Saya mau menanggapin ya bahwa mengenai kata Allah, kata Allah itu menurut agama Islam itu kata Allah itu karena maksud saya gini, karena keterbatasan bahasa Indonesia, kata Allah itu di dalam di dalam Islam itu memiliki makna ganda, yaitu satu memiliki satu memiliki makna sebagai nama, dan kedua memiliki makna sebagai jabatan. Terus ketiga sebagai jenis. Di dalam Alkitab itu kita juga memiliki makna ganda, yaitu satu sebagai jabatan dan yang lain sebagai jenis. Jadi kalau kata Allah ini diganti sebagai dewa atau ilah, sebetulnya itu ya alkitabiah. Orang yang mempertahankan kata Allah itu sesungguhnya yang tidak alkitabiah. Yang saya sering dengar orang mengatakan, oh kita karena pakai kata Allah lebih dulu, maka kita harus mempertahankan. Itu bukan alasan yang alkitabiah. Orang Islam akan berkata juga, wah kamu kenapa pakai Alkitab bahasa Indonesia, bukankan Al-Quran bahasa Arab lebih dulu. Orang akan berbicara begitu. Tapi kita lihat bahwa kata Allah ini kalau kita di dalam bahasa Inggris, itu nggak ada kata Allah. Ketika kita pakai bahasa Chinese, bahasa Tagalog, Filipina, Kambodia, Thailand, atau bahasa Jepang, bahasa Korea, itu kata Allah tidak ditemukan. Itulah yang alkitabiah, karena memang kata Allah itu tidak ada. Kita nggak bisa menemukan. Jadi ketika kita mengganti itu ya itu yang alkitabiah. Karena Alkitab dari bahasa Inggris dan bahasa selain bahasa Indonesia itu memang tidak ada kata Allah. Itulah yang alkitabiah. Karena memang kata Allah. Oke. Silakan Pak Muriwali mau tanggapin Pak. Ya, feedback tadi itu Pak. Bapak enggak ngomong sama dia itu. Ya. Jadi tanggapan saya gini sih ya, sebetulnya yang ngedengung juga kayaknya dari Pak Muriwali nih Pak. Ya, yang ngedengung kayaknya juga dari Pak Muriwali. Saya nggak nyetel ya nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Iya. Saya nggak nyetel apa-apa. Ya. Coba handsfree-nya dibuka Pak, bisa nggak? Kalau handsfree-nya dibuka lebih bagus deh, coba. Headset-nya dibuka, dicopot. Dicopot dari handphone Pak. Maksudnya headsetnya dibuka? Headsetnya, nggak usah pakai headset coba Pak. Coba, halo Pak, coba bicara Pak. Ya, saya bicara ya. Nah, jauh lebih bagus Pak. Headsetnya Bapak udah rusak Pak. Oke. Jadi maksud saya gini, alasan orang mengatakan kata Allah itu tidak apa-apa dipakai, sebetulnya bukan masalah itu lebih dahulu dipakai, kenapa harus diganti, bukan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu tidak sesederhana itu sih sebetulnya. Ya, saya kembali kepada prinsip secara teologis. Kalau Kristen ini itu kita translation ya. Sebelum
firman itu datang kepada para nabi dan para rasul dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, itu terlebih dahulu bahasa Allah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Ya, seperti itu. Sudah ada penerjemahan di sana. Yang diberikan kepada kita itu bukan bahasa manusia, ya. Bukan bahasanya Tuhan Allah. Kalau bahasanya Tuhan Allah kita tidak mengerti apa-apa. Tapi diberikan dalam bahasa manusia, Ibrani kan, Yunani kan, begitu. Jadi ada penerjemahan di sana. Yang kedua, ketika Sang Logos itu datang ke dalam dunia, dia menerjemahkan dirinya ke dalam natur manusia sehingga orang-orang zaman itu, para murid bisa melihat, dia bisa memegang, dia bisa makan sama-sama, dia bisa digantung di atas kayu salib, ya bisa dilihat begitu. Itu translation, ya. Maka di dalam iman Kristen itu ada satu prinsip yang disebut sebagai kontekstualisasi, ya. Mengkontekstualisasikan, ya, istilah, ya, itu juga pemahaman-pemahaman asal tidak merusak substansinya, seperti itu. Maka bagi saya, ketika istilah kurios atau theos, ya, di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah Tuhan, ya, atau Allah, ya, oleh karena memang kultur Indonesia ini kan kulturnya orang Islam, ya, yang sudah terbiasa menggunakan kata Allah, sehingga kata theos kita terjemahkan dalam kata Allah itu tidak masalah. Secara alkitabiah itu biblikal, ya, biblikal, ya, seperti itu. Jadi itu intinya sih sebetulnya, ya. Jadi mengapa kata Allah sah dipakai, ya? Karena prinsip Kristen, translation, terjemahan. Bahkan orang-orang Kristen di Arab sana itu mereka menggunakan kata Allah juga kan, ya, seperti itu. Ya, mereka tidak menggunakan kata-kata yang lain, ya. Kata Allah juga yang mereka pakai, seperti itu. Jadi itu sah bagi iman Kristen sih. Itu tanggapan saya, Pak. Oke, gimana, Halo. The Word? Halo? Halo. Ya. Iya, Pak. Saya sebetulnya sih ya kita memang nggak perlu memperdebatkan, tapi sebetulnya itu mereka itu pakainya ilah. Ilah itu kalau di Alkitab pada Paulus bilang hanya banyak, ya. Sebetulnya itu yang paling tepat ya mungkin ilah, karena kan dikatakan janganlah engkau memiliki ilah lain. Ya, orang bisa menerangkan jangan memiliki Allah lain. Sebetulnya ilah bahasa Indonesia itu nggak konstan. Kadang sebentar pakai ilah, sebentar pakai Allah. Sebetulnya itu kayak di Perjanjian Lama, ketika dia membicarakan hukum Taurat, janganlah engkau memiliki ilah lain. Dia pakai ilah, nggak kata Allah. Terus Paulus juga bilang di dunia ini banyak ilah, tapi hanya ada satu ilah yang sejati. Jadi nggak masalah, sebetulnya aku nggak mau berdebat, cuma ngasih banyak orang yang terlalu dengan egonya itu mempertahankan itu, sedangkan itu mendatangkan kebingungan bagi antara orang Kristen yang tidak dalam mengenai ketuhanan, sehingga dia seakan-akan Allah ini adalah dianggap Allahnya orang Islam, padahal Allah di sini di dalam kekristenan itu adalah jabatan, bukan nama. Kalau di dalam Islam itu nama. Jadi ketika Islam itu di translate bahasa Inggris, kata Allah ini tidak berubah, tetaplah menjadi Allah. Tidak berubah jadi God. Jadi ini nama. Karena itu kita itu harus memperjelas Alkitab. Tujuannya cuma untuk supaya kita tidak membuat orang awam, orang Kristen awam yang orang baru itu tersesat. Tujuannya gitu. Jangan mempertahankan ego kita. Ya aku nggak mau mendebatkan ini, cuma aku mau ngasih satu lagi pendapat yang satu lagi. Jadi nggak terlalu lama di sini. Tadi mengenai ke Trinity ya, ke Tritunggal. Tritunggal sorry, itu. Pak. The Word. Halo Pak The Word. Ya. Itu YouTube-nya bisa dimatiin dulu nggak, Pak? Soalnya ya. feedback. Oke. Ya, silakan. Oke, mengenai Trinity ya, mengenai Trinitas itu tadi penjelasan tanpa ragi itu menurut pandanganku itu ya identiti Allah sebelum dia menjadi daging. Kalau kita ngomongin menjadi daging, kita kalau masukkan anak di dalam definisi itu, ya anak itu berupa daging. Kan firman itu telah menjadi daging.
pada Yohanes 1 ayat 14. Kan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi daging. Lah, daging ini kan sesuatu yang bisa dijamah. Maksudnya begitu. Jadi dia benar-benar prototipenya itu fisikal. Masalahnya di sini. Nanti bahkan di dalam sekarang pun setelah di dalam kenaikannya, anak ini duduk di sebelah kanan tata Allah, juga masih berupa anak manusia. Ini pernah dilihat oleh Nabi Daniel, dan di Wahyu pun dikatakan di sana ada seorang anak manusia, berupa anak manusia duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi nanti ketika Tuhan kembali pun akan serupa anak manusia. Jadi ini masih bisa disentuh oleh Thomas ketika dalam kebangkitan. Thomas dalam ketidakpercayaannya, dia itu Tuhan bilang, ini aku. Thomas nggak percaya sampai menyentuh lumbungnya dan tangannya. Jadi menyatakan ini ada berupa fisikal. Jadi penjelasan tadi itu hanya sekedar Allah dalam rupa di perjanjian lama, yaitu pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu benar, cuma sekedar itu. Tapi dari ketiga tadi kayak kehendak, kata, dan semangat itu perlu menjadi daging. Nah, itu baru satu tahap lagi maju ke depan. Nah, setelah satu tahap lagi menjadi daging, baru masuk lagi satu tahap, yaitu menjadi roh. Kalau Alkitab mengatakan roh itu, kan dikatakan roh itu belum ada, karena anak manusia belum dimuliakan. Jadi ada tahap lagi setelah anak manusia menjadi daging dan dimuliakan, baru roh itu ada. Katakan roh itu belum ada karena anak manusia belum dimuliakan. Jadi penjelasan yang tadi hanya sekedar sampai tahap pertama. Kita perlu masuk lagi satu tahap, yaitu firman yang menjadi daging, yaitu yang berubah bisa disentuh. Yaitu yang bisa aku berikan ya, pengertianku mengenai firman Tuhan yang aku bisa berikan. Oke, Pak Muriwali, ada mau kasih tanggapan Pak Muriwali? Silakan. Iya, saya mau tanggapi yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Ya, kalau masalah kata Allah tadi saya kira dalam penjelasan saya yang pertama sudah jelas itu. Ya, kalau yang kedua ini itu saya kira bermasalah penjelasan Bapak itu ya. Jadi roh itu ada setelah anak itu setelah logos itu atau firman itu menjadi daging, lalu kemudian setelah itu baru roh itu ada. Saya kira berarti roh tidak kekal kalau begitu. Lalu kemudian bagaimana dengan eksistensi kekal daripada sebagaimana yang dipercaya dalam sejarah gereja ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang eksistensinya secara kekal begitu. Lalu juga kalau saya misalnya merujuk kepada pendapat Mas Tanpa Raji ini ya, bahwa ya memang kekal ya kehendak kata, firman, dan roh itu atau semangat yang kalau bahasanya Tanpa Raji ya begitu ya, itu kekal kan. Kalau roh itu ada kemudian setelah terjadi firman itu setelah menjadi daging, maka ini roh itu jadinya sesuatu yang tidak kekal dong begitu. Lalu bagaimana dengan eksistensi Roh Kudus itu, bahwa dia adalah Allah yang kekal begitu. Jadi ini problematik ya penjelasannya tadi ya. Jadi yang jelas itu Bapa ya itu kekal, logosnya Bapa juga kekal, rohnya juga kekal, mesti harus begitu ya. Kalau Bapa kekal berarti rohnya kekal ya, juga logosnya kekal. Yang tidak kekal itu yang ada awalnya itu adalah kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Sang Logos itu tadi ya, di mana setelah berinkarnasi, setelah itu dikandung oleh Maria, baru ada eksistensinya. Dan eksistensi daripada natur manusia, daripada Sang Logos ini ya memang ada sejak dia dikandung sampai lahir, sampai dia menyelesaikan pekerjaannya, lalu kemudian mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang lagi nanti ya tetap ya dia natur manusia itu.
Jadi logos ini natur ilahinya tetap secara kekal ya, tetapi setelah inkarnasi dia mengambil natur manusia, dan untuk seterusnya dia akan mengenakan natur manusia itu, sehingga kita kalau ketemu Yesus nanti ya dalam natur manusianya, ya ketika dia datang kembali nanti ya itu dia menampakkan diri dalam natur manusianya begitu. Walaupun pada saat yang sama dia ilahi sepenuhnya karena dia adalah logos ilahi begitu ya. Jadi saya kira ada problem kalau dijelaskan semacam yang dijelaskan oleh Bapak itu tadi ya. Kalau penjelasan Mas Tamparagi tadi kan saya kira yang punya saya ya connect ya. Cuma saya problemnya masalah istilah saja. Tadi sudah kita bicarakan panjang lebar sih ya. Ya, jadi kalau ikuti Bapak ini jadinya nanti roh itu ada kemudian ya. Seperti itu. Oh. Ya, saya kira itu yang saya tanggapi. Oke, aku bisa ngomong sedikit lagi nggak ya? Silakan, Pak, silakan. Oke. Bapak bilang itu yang tadi memang benar. Bapak kekal, firman kekal, roh kekal. Tapi itu masih seperti Bapak tanpa ragi. Itu sama. Itu masih belum masuk satu tahap lagi, yaitu menjadi daging. Ketika menjadi daging ini jangan dipanggil logos, jangan dipanggil firman. Nanti bingung penjelasannya. Tetap ini harus menjelaskan bahwa ini adalah daging. Tuhan itu menjadi manusia, makanya ketika dia di bumi selalu dia mempertahankan perkataan dia adalah anak manusia. Makanya kenapa kita tidak bisa menemukan Tuhan Yesus kita itu tidak pernah menemukan mengatakan aku adalah Allah, aku adalah, karena apa? Karena dia selalu mempertahankan perkataan bahwa aku adalah anak manusia. Selalu dia berkata aku anak manusia sampai akhirnya. Jadi anak manusia ini adalah anak yang berupa daging, yang dilahirkan dari rahim manusia. Jadi penjelasan Bapak tadi itu mengatakan Bapak kekal, firman kekal, roh kekal, itu kan masih seperti dengan Bapak tanpa ragi, itu sama. Berarti Bapak belum masuk satu tahap lagi. Jadi untuk lebih jelasnya gini, Tritunggal itu adalah membicarakan mengenai kebangkitan. Jadi tujuannya jadi perkataan Tuhan Yesus bilang begini, untuk masalah kebangkitan, tidak ada firman lain yang diberikan kepada Moses ketika di semak belukar, yaitu dengan berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Allah Abraham ini adalah gambaran Allah Bapa. Allah Ishak itu adalah Allah Putra. Allah Yakub adalah Allah Roh itu. Jadi inilah kita membicarakan kebangkitan di antara orang mati. Tapi penjelasan Bapak dan tanpa ragi itu cuma sekedar sampai tahap pertama. Karena logos itu selalu dimention disinggung sebagai logos selalu. Tidak disinggung sebagai daging manusia. Sedangkan untuk penebusan itu Tuhan Yesus perlu menjadi manusia. Karena kan Paulus bilang, kenapa Tuhan Yesus itu selalu mempertahankan perkataan aku anak manusia. Aku anak manusia, putra manusia. Sampai mati dia berkata putra manusia. Walaupun dia diuji oleh setan untuk mengaku, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke dalam jurang ini. Karena akan ada Tuhan, dia mengatakan jika engkau anak Allah. Tapi Tuhan berkata, aku anak manusia. Aku putra manusia. Oke, Pak Dewar, sorry, YouTube-nya dimatiin lagi, Pak. Oh, sorry. Pak, saya boleh tanggapi ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Jadi gini ya, kami sedang berbicara Tritunggal di sini, bukan berbicara tentang logos itu datang mengambil natur manusia. Topiknya malam hari ini bukan itu. Jelas saya kira Mas tanpa ragi sama ya. Jelas kita percaya bahwa logos itu datang mengambil natur manusia. Dia manusia sesungguhnya. Tetapi pada saat yang sama dia juga adalah Allah sesungguhnya ya, ilahi sesungguhnya karena dia adalah logos ilahi yang kekal begitu. Dan jelas kita percaya bahwa dalam kemanusiaannya Yesus telah mati dan bangkit begitu. Tapi topiknya malam hari ini bukan itu. Makanya kita tidak bicara banyak tentang bagaimana logos itu datang ke dalam dunia ya, lalu kemudian mengambil natur manusia. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak sekarang ya, waktu logos itu
datang ke dalam dunia, ya, mengambil natur manusia, ya, apakah sifat ilahinya tetap ada atau tidak ada? Ini saya tanya Bapak. Ya, begini Pak, ketika kita ngomong tri, kita nggak ngomongin tunggalnya, trinya aja. Itu yaitu ngomongin masalah kebangkitan, yaitu rencana keselamatan Tuhan. Tapi ketika kita ngomong tunggalnya, yaitu satu di dalam esen, itu kita akan ngomong satu esen. Jadi kita harus tahu ketika kita ngomong tri yang ketiga, 1, 2, 3, 3 in one. Jadi 3 itu artinya dalam rencana keselamatan. Makanya ketika Allah itu bertemu dengan Moses di dalam semak belukar yang tidak terbakar, akulah Abraham, Ishak dan Yakub, itu dia lagi membicarakan masalah penebusan. Jadi di sini masalahnya. Jadi untuk menebus manusia dia perlu menjadi ketiga ini. Tapi ketika Bapak selalu membicarakan sebagai esen, esennya ya satu. Karena kan Yesus datang dari Bapa dan Roh itu datang atas nama Putra, datang dari Bapa atas nama Putra. Jadi kalau kita ngomongin esen dia satu. Jadi apakah Bapak beranggapan kalau yang di perjanjian lama itu Bapa, yang di perjanjian baru itu anak, setelah itu kita Roh Kudus gitu, Pak? Apakah maksud Bapak begitu? Yang pada zaman ini Roh Kudus gitu? Bisa, tapi ada tapinya. Kita ini cuma bagian dari Roh Kudus. Karena kan dikatakan, lah ini makanya kalau kita itu harus tahu kenapa Yesus itu selalu di dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempertahankan perkataan, aku anak manusia. Ini hanya karena ada satu tujuan. Karena Paulus bilang, tidak sekali-sekali darah anak domba itu menghapus, darah domba binatang menghapus dosa manusia. Jadi karena yang ditebus itu adalah manusia, dia harus menjadi manusia. Inilah dia perlu menjadi daging. Nah, ketika kita ngomongi Tritunggal, kita mengomongi Bapa sebagai yang tidak nampak, anak sebagai daging. Nah, ini yang kedua, kita ngomongi Roh yang ketiga. Tapi yang kita bicarakan itu selalu kita ngomongin yang satu itu, trinya kita mau ngomongin, tapi yang satu ini kita bahas terus gitu. Nah, sedangkan yang tiga ini adalah untuk berhubungan dengan kebangkitan, yaitu kebangkitan di dalam manusia baru. Pak, Pak, kalau trinya itu Pak, itu tidak hanya karena masalah penebusan, Pak. Memang Allah itu ya Tritunggal, dari sononya sebelum penciptaan ya Tritunggal, Pak. Kalau merujuk kepada Injil Yohanes, pada mulanya adalah Firman, ya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Firman dan Allah itu, atau Allah dan Firman-nya dibedakan dengan jelas. Lalu dikatakan Firman itu adalah Allah. Jadi dari sononya memang ya sejak kekekalan, ya dari kekal sampai kekal memang tri, Pak. Bukan hanya karena ada penebusan lalu tri. Jadi Bapa itu memang selalu yang pertama, lalu Bapa ini memang selalu ada bersama logosnya, firmannya yang dibedakan dengan jelas, lalu sama rohnya yang dibedakan dengan jelas. Dan itu dari kekal sampai kekal memang tri, Pak. Tri tunggal. Tunggal kenapa? Karena satu hakikat atau esensi, dan memang nggak bisa dipisah ya. Bapa, firman dan roh tidak bisa dipisah. Allah, firman dan rohnya tidak bisa dipisah, Pak. Seperti itu. Jadi kalau merujuk kepada Bapa ini, dia menjadi tri itu setelah penebusan atau dalam karya penebusan. Itu tidak diajarkan oleh Alkitab, Pak. Memang tri dari sononya tri, Pak. 1 dan 3, 3 dan 1. Ya gini, tadi kan seperti yang aku katakan ketika Bapak bilang Bapa, Firman dan Roh itu katanya membahas dalam perjanjian lama. Roh yang sudah ketiga ini utuh. Sedangkan Yesus itu daging, kita nggak boleh manggil lagi Firman. Daging ini sudah menjadi daging, makanya Tuhan selalu berkata, aku anak manusia. Aku anak manusia. Kalau kita ngomongin Tritunggal yang kedua, mungkin saya gini, Pak. Mungkin saya coba ke Pak Edward gini ya. Bapak sekarang mendengarkan saya atau mendengarkan perkataan saya, Pak? Yang Bapak dengarkan, Bapak sekarang dengarkan saya, atau Bapak mendengarkan perkataan saya? Atau ya, sama aja, Pak? Ya sama aja ya harusnya. Sama aja kan? Bapak mendengarkan perkataan saya, ya Bapak mendengarkan saya kan gitu? Betul ya Pak ya?
Iya. Nah, kalau perkataan saya ini print dicetak dalam kertas, apakah tidak bukan perkataan saya lagi, Pak? Ya, perkataan dalam arti bersuara atau tidak. Kalau tidak bersuara ya tidak. Kalau bersuara Oke. ya Jadi kalau misalnya tidak perkataan betul. saya Makanya benar. ini dicatat orang, dicetak di dalam buku, itu udah jadi bukan perkataan saya lagi, Pak, gitu, Pak. Nah, kalau perkataan tanpa suara ya benar. Kalau dengan suara enggak. Jadi begini, aku tahu ada banyak orang berkata begini, kayak kata-kataku itu adalah Tuhan itu seakan diumpamakan kan Tuhan adalah firman. Allah berkata-kata, lah kata-kata ini menjadi manusia. Itu bukan begitu. Meaningnya bukan begitu karena gini, ketika Tuhan kita ngomong Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, apakah itu juga adalah Allah? Bukankah itu firman yang menjadikan langit, firman yang menjadikan bumi, firman yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, firman yang kalau firman itu menjadi daging, itu disebut Allah. Kalau apakah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya itu adalah disebut Allah semua? Kan bukan begitu. Oke. Oke, gini, Jadi Pak. ini Mungkin ini yang kemarin saya jelasin gitu ya. Misalnya saya bilang sama Pak Muriwali deh ya. Saya bilang sama Pak Muriwali, beliin saya buku. Oke? Dan Pak Muriwali beliin saya buku. Itu adalah hasilnya, Pak. Hasil dari perkataan saya itu. Itulah jadilah dunia, jadilah terang segala macam jadi. Nah, sedangkan kalau Yesus itu bukan begitu. Saya bilang ke Pak Muriwali, tolong tulis di situ, di buku itu, tolong belikan saya buku. Dan itu tolong belikan saya buku itu ditulis, dicetak, di atas bukunya ditulis, Pak. Kata per kata. Nah, Yesus tuh seperti itu, Pak. Perkataannya ditulis di atas kertas gitu. Dan ini Yesus itu di atas daging. Dicetak di manusia gitu, Pak. Jadi bukan hasilnya. Bisa ngerti Pak bedanya, Pak? ya kalau kitanya berupa tulisan. Kalau kitanya berupa tulisan benar. Karena yang kita ini daging, karena yang mau ditebus berupa daging kan. Paulus bilang karena yang ditebus itu adalah berupa daging, maka dia harus menjadi serupa dengan mereka. Ayatnya kan berbunyi begitu. Jadi untuk menjadi serupa dengan, kalau kitanya itu berupa teks, tulisan buku benar. Karena dia harus menjadi teks. Tapi masalahnya ini ketika kita ngomong Tritunggal, trinya ini adalah bukan trinya yang di perjanjian lama, yaitu ada Allah, ada roh melayang-layang, terus ada firman menjadikan ini, terus ada Bapa di sana. Bukan begitu. Kalau itu juga tiga, tapi konsep Tritunggal yang di Nisia ini yaitu konsep penebusan. Satunya itu yaitu konsep esen seperti Bapak tadi, Pak Tan Paragi dan Bapak Muriwali gitu. Itu sama esennya, itu benar. Ketika ngomong esen itu semua benar penjelasan. Tapi ketika ngomong ketiga penebusan ini adanya dimaksud penebusan, bukan tiga dalam perjanjian lama. Kalau ketika ngomong tiga dalam perjanjian lama, yaitu Allah itu adalah berupa roh. Dan roh itu adalah ada mulanya firman. Dan firman itu juga bersama-sama yang Bapak. Itu benar penjelasan kalian, Bapak Tan Paragi dan Bapak Muriwali. Tapi yang dimaksud di Konsilnia ini, itu adalah mengacu kepada penebusan. Jadi yang Allah yang kedua, Allah Bapa, Allah Putra. Putra ini adalah putra berupa daging. Kalau kata-katanya menjadi teks, karena kalau kitanya teks benar. Tapi kalau kitanya bukan teks ya nggak benar. Karena yang ditebus itu adalah berupa mengenakan darah dan daging, maka dia harus menjadi darah dan daging. Pak, saya mau... Kita bukan darah dan kita bukan yang itu bukan daging kita loh Pak yang diselamatkan Pak. Iya benar. Tapi untuk Kebangkitan, itu dia harus menjadi darah dan daging. Kenapa keselamatan kita kekal? Karena ada keselamatan di dalam darah dan daging. Karena gini, kita ini berbagian dari darah dan daging. Nah, karena daging ini yaitu disebut, kenapa aku menyebut daging tidak tubuh? Karena ketika tubuh dosa masuk ke dalam tubuh,
tubuh ini sudah dipanggil daging. Itu kejadiannya di zaman Noah. Karena begitu banyaknya dosa, maka aku sekali-sekali tidak akan tinggal di dalam diri manusia, karena manusia adalah daging. Itulah pertama kali Allah menyebut manusia sebagai daging, yaitu ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, dalam manusia. Itu pertama kali masuk daging. Tapi ketika daging itu tidak, dosa itu tidak ada, manusia dipanggil tubuh. Oke, jadi maksudnya Pak Muriwali mungkin mau tanggapin lagi atau mau tanya dulu, maksudnya pada word ini apa gitu, Tritunggal? Gini. Jadi pernyataan Bapak ini bagi saya membingungkan, Pak. Jadi Yesus itu dianggap itu menjadi daging ya. Jadi logos itu berubah menjadi ya begitu. Jadi logos itu Pak ya tetap logos kekal Pak. Waktu dia datang ke dalam dunia, logos itu bukan berubah menjadi daging, tetapi mengambil natur manusia, tubuh dan jiwa manusia. Sehingga naturnya sekarang ada dua. Dia tetap ilahi 100% karena memang dia Allah. Yang kedua, dia mengambil natur manusia sehingga manusia sepenuhnya. Nah, itu yang diputuskan dalam konsili Kalsedon. Jadi Yesus itu 100% Allah, di dalam kealahannya, dalam natur manusianya, dia adalah 100% manusia. Dan dia mengadakan karya penebusannya di dalam natur manusianya. Itulah yang disalib, yang mati, yang bangkit. Begitu, Pak. Jadi, kalau saya mendengar penjelasan Bapak ini, seakan-akan logos itu, firman itu berubah menjadi manusia. Ada percampuran yang ilahi dan, atau bukan percampuran ya, yang ilahi ini berubah menjadi manusia, ya menjadi daging kalau istilah Bapak. Ini bermasalah, Pak. Ya, jadi begini, Yesus Pak. Sifatnya dua, Pak. Naturnya ya, dua. Dia kalau sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kalau Bapak bilang sebagai dasar bahwa selalu putra itu diganti logos, masih diganti logos, bukan lagi putra, ya benar. Itu yaitu berwujud Allah sebelum ada penebusan, sebelum ada Allah menjadi putra. Jadi ketika Bapa, Firman dan Roh itu menjadi manusia, yaitu disebut Allah Putra, ya toh, disebut putra, itu baru lain. Tapi kalau kita ngomong esen, ya benar, esennya Putra, Bapa dan Roh Kudus sama, itu satu. Jadi ketika di konsilinya ini adalah membicarakan bukan kayak manusia. Manusia ini ya tiga, ada roh, jiwa dan tubuh. Kita juga satu. Makanya disebut ketika ada di sana ada satu orang, disebut hanya satu manusia. Tapi sebetulnya ada tiga, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Jadi ada tiga tapi satu. Nah, tapi yang kita bicarakan Tritunggal itu bukan manusia yang baru aku katakan, tapi ketika kita ngomong Tritunggal yang ada di konsulnya itu membicarakan penebusan. Ya, tidak, Allah Pak. juga tiga. Allah juga tiga. Dia juga ada firman, ada roh. Oke, sekarang begini aja. Aku jelasin gini. Kita Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke, Ya. kita jelasin gini. Pada mulanya adalah firman. Benar nggak? Pada mulanya adalah firman. Terus kita masuk ke ayat masih ayat 1, tapi kata-kata selanjutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, perkataan Allah ini apa ini Allah? Kita jelasin dulu apa ini Allah. Allah ini yang ketika yang dimaksud di dalam ayat ini itu yaitu bukan Allah dalam arti nama. Makanya aku bilang kenapa kata Allah ini perlu diganti, karena image kita ini Allah ini sesuatu nama. Tapi Allah yang di sini bukan nama. Allah ini adalah, kalau kita lihat di ayat Yohanes yang selanjutnya, di dalam kitab Injil Yohanes dikatakan Allah adalah roh. Jadi dikatakan bahwa firman bersama-sama dengan roh. Yang saya maksud itu tadi, Pak. Nah, kalau kita ngomong ayat 1 benar Bapak Muriwali, itu tapi belum menjadi daging. Nah, makanya aku bilang perkataan Pak Wari itu firman, roh, bersama itu benar. Tapi masih perlu satu tahap lagi. Ayat 14. Jangan sebut logos lagi, tapi sebut putra. Logos itu tetap logos, Pak. Logos itu firman ya tetap firman, Pak. Itu memang istilah di Alkitab yang nggak bisa dihilangkan ya. Jadi logos itu kan
merujuk kepada dia adalah firman dari Allah kan, yang bersama-sama dengan Allah, itu sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Waktu dia datang ke dalam dunia, itu logos ya tetap logos, Pak. Dia tetap logos, tetapi logos itu kemudian mengambil natur manusia sehingga dia ada kemanusiaannya. Jadi sekaligus dia ilahi karena memang dia adalah logos ilahi, lalu kemudian ketika mengambil natur manusia dia mempunyai kemanusiaan sepenuhnya ya. Jadi logos itu bukan berubah menjadi manusia tetapi mengambil natur manusia sehingga sekarang itu naturnya ada dua. Natur ilahi logos lalu kemudian natur manusianya begitu. Di dalam kemanusiaannya itulah nanti dia kemudian mengadakan karya penebusan begitu. Lalu istilah putra atau anak itu memang ya dari sononya ya dia adalah anak ya. Jadi sebetulnya istilah logos, istilah anak itu bisa digunakan secara silih berganti. Dia tidak dipanggil putra atau anak hanya karena mengambil natur manusia atau hanya karena inkarnasi. Tidak begitu pemahamannya, Pak. Cobalah kalau gini Pak, kata putra manusia, putra atau anak, tapi ini jenisnya manusia, bukan jenis Allah, bukan jenis ilah. Kalau dia jenis Allah, dia akan mengatakan anak Allah, berarti dia ini anak, tapi jenisnya Allah. Ini makanya di dalam Alkitab kata Allah itu mengandung dua makna, yaitu satu jabatan, satu jenis. Kalau kita putra manusia berarti jenisnya manusia, jangan ngomong logos lagi. Logos itu di dalam Yesus itu ada roh. Di dalam Yesus itu ada roh, yang disebut roh Yesus. Roh Yesus, dia memiliki roh Yesus dan roh Allah di dalamnya. Karena kan dia lahir dari Roh Kudus. Terus dikatakan, maka di dalam Alkitab kita akan menemui kata roh Yesus, roh Tuhan, roh Yesus Kristus, roh Allah. Dia akan menemukan semua. Jadi di dalam Yesus itu ada roh Yesus, yaitu yang disebut roh dirinya. Seperti Bapak Tanpa Ragi tadi bilang, ada dua kehendak. Itu memang benar, yaitu kehendaknya dia sebagai manusia, yaitu sebagai anak manusia, putra manusia. Dia juga ada kehendak di dalam dirinya, yaitu kehendak dari roh Allah. Itu jadi ketika istilah dua kehendak. Bapak Muriwali itu ketika ngomongin Tritunggalnya itu bukan Tritunggal dalam arti penebusan, tapi Tritunggal dalam arti kealahan. Kayak kita, manusia ini juga Tritunggal. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi hanya satu. Lah kita itu Tritunggal yang dimaksud di dalam pengakuan Nisia itu yaitu dalam Tritunggal, bukan dalam Tritunggalnya manusia, bukan dalam Tritunggalnya Allah sebelum jadi manusia. Tadi Bapak Muriwali itu mengatakan itu benar, aku nggak ngomong salah. Tapi itu hanya sebatas Tritunggal sebelum menjadi daging. Tritunggal itu tetap, Pak. Tritunggal itu adalah gini loh, Pak. Tritunggal itu adalah keberadaan Allah yang tetap dari kekal sampai kekal, tidak bisa berubah, Pak. Ketika dia mengambil natur manusia, ya tetap saja Tritunggal ya sama, Pak. Cuma sekarang sang logos itu ya itu sang anak yaitu mengambil natur manusia. Lalu di Alkitab ini jelas dikatakan, coba saya baca sekarang Injil Lukas ya, Yesus itu bukan hanya disebut anak manusia tetapi juga disebut anak Allah, Pak. Ya anak, karena memang dia logos ilahi yang kekal. Begitu. Misalnya coba ayatnya mana? Yesus 1, selalu mempertahankan dirinya. Pengakuan Yesus itu nggak pernah mengaku anak Allah. Dia nggak boleh. Ketika hidup di bumi, Tuhan Yesus tidak boleh mengaku dirinya sebagai anak Allah. Begini, bukan masalah dia mengaku atau tidak, tapi Alkitab mengatakan Yesus anak Allah. Saya baca sekarang ayatnya, ya. Iya. Lukas 1 ayat. Yesus nggak boleh mengaku dirinya sebagai anak Allah. Kalau nggak penebusannya gagal. Dia sekaligus anak Allah sama anak manusia, Pak. Bapak yang keliru. Saya baca dulu, Pak. Tunggu, saya baca ayatnya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelas disebut anak Allah Yesus di sini. Ya. Jadi, tapi itu bukan pengakuan jadi ini Yesus. Pak, saya stop Yesus saja ini sudah.
dia memang anak Allah, tapi dia tidak pernah mengaku dirinya anak Allah. Itu tidak boleh. Kalau dia mengaku dirinya anak Allah, berarti dia telah gagal dalam penebusan. Tapi orang Farisi mengatakan ketika dia dikatakan tidak kan memang Allah itu anak Allah. Enggak, itu kan pengakuan dari Roh Kudus, malaikat. Enggak, aku ngomong Tuhan Yesus. Kenapa dia gagal? Ya gagal karena dia gini loh. Setan itu sempat memancing dia Yesus memang Allah sebagai anak Allah, tapi Yesus selalu bilang aku anak manusia. Jadi dia harus berdiri pada dirinya sebagai manusia. Halo. Baru sempurna. Kalau enggak gagal. Halo Pak. Maka kita nggak bisa diselamatkan. Saya tanya sekarang. Tidak, sekarang saya tanya Anda sekarang. Yesus itu Allah atau hanya manusia saja? Loh, kalau kita bilang esennya di dalam di dalam Yesus, itu kan Paulus sendiri berkata di dalam dia kepenuhan Allah, yaitu segala kepenuhan Allah tinggal di dalam dia. Jadi kalau kita ngomongin di dalam dia, iya. Tapi yang kita omongkan di dalam Tritunggal Nisia ini yaitu konsep penebusan, bukan Tritunggal diri kita, bukan diri Allah lo sendiri sebelum menjadi manusia. Kalau diri Allah sendiri sebelum jadi manusia juga Tritunggal, mau dia menjadi gambar image kita. Ini ya. Oke, Pak. Mungkin saya sharing ini berhubungan dengan kebangkitan. Mungkin saya sharing ini dikit, Pak. Yohanes 10 ayat 36, Pak. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah? Nah ini coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Kan masihkah kau berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Lah ini karena gini loh, Tuhan tuh cuma mengaku I am. Dia nggak mengaku aku ada sebelum dia ada. Jadi dia nggak boleh mengaku, mulutnya mengaku aku nih anak Allah atau aku Allah. Itu nggak boleh. Karena dia datang ini untuk menjadi manusia. Jadi dia harus yang bilang nggak boleh siapa, Pak? Yang bilang nggak boleh siapa, Pak? Karena dia harus stand di sini. Kalau dia mengaku dirinya Allah, bukan sebagai manusia, ya dia gagal. Karena penebusannya ditebus itu ya manusia. Nah ini coba bahasa Inggrisnya ngomong apa? Karena aku berkata, Yesus, kalau kita lihat konteks selanjutnya, Yesus itu, ini kan bilang, aku telah berkata, berarti dia telah berkata, toh. Aku anak manusia, anak Allah. Padahal di dalam ayat-ayat sebelumnya, tidak ada Yesus mengaku dirinya anak Allah. Ini tulisannya pasti, ini kan karena aku telah berkata, aku anak Allah. Berarti Yesus telah berkata, toh. Berarti di ayat sebelum ayat 36 pasti ada kata Yesus, aku anak Allah. Ternyata tidak ada. Pak tambah lagi. Ya. Jadi tidak ada karena ini gini loh. Dia itu mengaku aku ada sebelum ada I am. Dia cuma mengaku aku jika engkau meninggikan aku adalah dia. Nah, tapi selalu di dalam dikatakan anak manusia, aku anak manusia. Pak, begitu. Mulutnya selalu berkata begitu. Sebentar, Pak. Ya. Pak, saya mau ngomong, Pak, sebentar. Pak, tambah lagi. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Kayaknya silakan, ini, Pak. Kayaknya menurut saya kesannya ini kok menghadapi Rudi Yohanes yang mau main sendiri, Pak. Dari tadi pernyataan-pernyataan saya nggak dijawab dengan itu, Pak. Mending bagi saya diakhiri saja lah, Pak. Ya, aku sudah jawab, Bapak nggak saya salah. Seperti enggak, aku sudah jawab, Bapak nggak salah kalau itu bukan berhubungan dengan kutip penebusan, yaitu bilang Tritunggal dalam arti gitu ya. Bapak kan begitu. Jadi Bapak Firman dan Roh itu adalah satu benar dalam sekedar itu. Tapi ayat 14 itu enggak. Terus mengutip Konsili Nisea, dia bilang itu bicara penebusan, padahal Konsili Nisea itu ada karena pertentangan antara Athanasius dan Arius, dan itu bicara Tritunggal ontologis, Pak, bahwa anak itu memang lahir secara kekal dari Bapa. Coba baca lagi Konsili Nisea. Jadi gini, Pak, Oke lah, begini aja. Oke lah, aku salah di dalam Konsili. Oke, Konsili itu cuma mengatakan Tritunggal dalam arti
Allah sebelum masuk ke ayat 14 yaitu Tidak. firman menjadi Dia daging. dua-duanya. Oke lah, mungkin Dia Pak Surya dua-duanya. membahas itu. Gimana? Tapi Jadi gini Pak, di tunggal Yesus bicara bahwa anak itu dilahirkan secara kekal oleh Bapa, sehakikat dengan Bapa, dan selanjutnya ya bicara tentang bagaimana anak itu berkarya di dalam itu. Jadi dua-duanya dia bicara, ontologis, ekonomis dia bicara begitu. Tapi maksud saya gini lah, ini kayaknya enggak inilah tidak apple to apple sih argumentasinya Pak. Kalau Bapak tidak mengatakan hubungannya dengan putra, anak manusia, putra manusia ya benar, cuma sampai titik situ. Tapi Bapak Gini, belum Pak. masuk ke ayat 14. Belum Gini masuk Pak, ke ayat maksudnya 14. Pak Muriwali sama saya dari tadi gini loh. Ketika firman itu, logos itu menjadi manusia itu tidak mengubah status dia sebagai logos. Tidak berubah, dia itu bukan perkataan. Betul ya Pak Muriwali ya? Tetap Pak, betul. Itu nggak berubah. Dia bukan berubah wujud gitu Pak, maksudnya Pak. Bukannya simsalabim dari perkataan mendarat jadi lagi daging. Nggak begitu Pak. Tapi perkataan itu seperti di print di atas kertas gitu Pak. Bukan mendadak kalimat itu, perkataan itu berubah jadi buku. Enggak, bukan gitu. Jadi misalnya maksudnya gini, bukannya kata itu simsalabim jadi buku, tapi kata-kata itu dicetak di atas buku gitu Pak. Ketika Yesus berkata, aku adalah anak manusia, dia berkata dia sebagai buku gitu. Tetapi tidak mengubah status bahwa dia adalah firman. Tetap firmannya itu ada di atas buku gitu Pak. Ketika ngomongin logos ini, logos yang mana? Logos yang di buku atau logos yang bukan? Semuanya Pak. Ya nggak bisa. Semuanya. Nggak bisa. Jadi ya seperti gini Pak. Nggak bisa gini Pak. Kita bilang semuanya. Kayak seperti gini. Segini Pak. Misalnya saya berkata kepada Bapak gitu ya. Pada word saya mau makan Pak. Misalnya saya nggak ngomong begitu. Pada saat itu dicetak di atas buku, ya kata-katanya harus itu Pak. Nggak boleh berubah. Lah, Tritunggal yang di penebusan itu Tritunggal yang di buku doang. Yang ini sudah nggak disebut. Tapi bukan berarti salah kalau kita jadi gini loh. Kita kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, rupa ilah. Gitu. Nah, kita ini juga Tritunggal. Manusia itu Tritunggal. Allah juga Tritunggal. Tapi Tritunggal itu ada lagi satu. Jadi Tritunggal itu memiliki makna tiga ganda. Manusia itu Tritunggal, Allah itu juga Tritunggal, terus ada lagi Tritunggal memiliki makna yang lain, yaitu makna penebusan. Nah, makna penebusan yang kedua ini yaitu putra, yang di teks buku tadi itu loh, yang kedua yang sudah di print itu yang kedua. Nah, jadi tapi itu nggak merubah statusnya, dia bukan logos Pak. Gimana? Maksudnya Pak Muriwali dari tadi, bahwa ketika dia jadi manusia itu tidak mengubah statusnya, dia jadi bukan logos lagi. Dia tetap logos, walaupun dia jadi manusia gitu Pak. Loh, logos itu di dalamnya. Tapi di dalam ketika kita ngomong Allah Putra, ini tidak ngomongi Allah logos, tapi Allah Putra. Jadi Allah Bapa, Allah Putra. Dia nggak ngomongi Allah logos. Makanya kita selalu dibaptis ke dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak katakan Allah Bapa, Logos. Jadi kita sudah ngomong Putra itu, yaitu yang di print di buku itu. Jadi Tritunggal ini memiliki seperti kata Allah tadi memiliki makna ganda, yaitu karena keterbatasan bahasa, itu kita itu jadi memiliki makna ganda. Kata-kata Allah itu ada Allah dalam arti jabatan, ada Allah dalam arti kata jenis. Kalau di dalam Islam memiliki satu lagi kata, yaitu kata nama. Nah, makanya Islam itu namanya Allah siapa? Namanya Allah, jabatannya ya Allah, jenisnya juga Allah. Makanya itu membingungkan. Nah, tapi kalau Tritunggal itu juga begitu, ada makna gandanya. Tritunggal itu ada tiga. Satu Tritunggal manusia, Tritunggal diri Allah, kan kita dibuat sesuai dengan gambar dan image Allah, Tritunggal. Terus ada satu lagi Tritunggal dalam makna penebusan. Lah yang aku bicarakan tadi, yang Bapak Muriwali bicarakan sama Bapak Tanpa Ragi, itu dalam makna Tritunggal dalam makna Allah sendiri.
Ya itu istilah yang menjadi manusia, ya otomatis Allahnya tetap ada. Tapi yang kita bahas itu Pak, Allah Putra, bukan Allah yang masih sama itu. 3 jenis Tritunggal itu adalah istilah yang Anda adakan sendiri, yang bagi saya tidak ada dasar biblikanya, dan juga di dalam dunia teologi itu tidak diterima, Pak, ya. Saya walaupun ada perbedaan-perbedaan dan Bapak tanpa ragi ini ya, tapi kita setelah diskusi tadi ya ada banyak kesesuaian juga sih, cuman dengan problem-problemnya lah begitu kan. Tapi kalau dengan Bapak ini bagi saya sudah lain sama sekali begitu, Pak. Jadi saya usul Mas tanpa ragi kita tutup, ini sudah 2 jam lebih, Pak tanpa ragi. Oke. Begitu permintaan Pak Muriwali, terpaksa Pak Dewar saya mesti ikutin Pak Muriwali. Yuri Segala juga saya minta maaf sama yang lainnya karena udah 2 jam lebih. Intinya begini Pak Dewar, jadi kita memang ngomongin yang tadi itu sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu perkataan, kehendak, perkataan, dan semangat. Itu yang kita pengen bahas hari ini Pak. Oke? Nah, mengenai yang tadi, yang ketika dia masuk ke menjadi manusia itu bukan berarti simsalabim dia namanya firman berubah wujud menjadi daging. Nggak seperti itu. Yang itu dari tadi mau dijelaskan oleh Pak Muriwali. Tapi di print di atas daging dan itu menjadi satu gitu. Dan ketika dia ngomong dia sebagai anak manusia, ya dia ngomongin tentang dia sebagai anaknya, ya benar-benar anak manusia gitu. Sebagai tadi buku gitu, sebagai buku. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa di dalam buku itu ada perkataannya tetap, dan perkataannya itu tidak berubah gitu Pak. Mungkin itu aja. Jadi sorry Pak, saya nggak bisa lanjutin lagi karena ini permintaan Pak Muriwali Pak. Oke. Makasih ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya, yuk, makasih sama-sama. Ini ada satu lagi, Yuri Sagala mau ditangkap atau ini? Atau mau udahan aja Pak Muriwali? Kita tutup saja lah Pak. Tutup saja ya. Oke, Yuri Sagala, sorry nggak bisa ya. Teman-teman yang lain juga yang ini nggak bisa, kita minta maaf, soalnya udah 2 jam lebih. Oke, kalau gitu Pak Muriwali bisa closing statement ya Pak? Ya, jadi sesuai dengan yang kita sudah banyak diskusikan tadi, saya kira dari penjelasan Mas tanpa ragi ya mungkin untuk ke depan ya mungkin bisa dielaborasi itu yang saya katakan tadi, Tritunggal ontologis Pak, begitu ya. Dan juga dalam penggunaan istilah, saya kira begitu. Dan bagi saya memang kenapa saya beri tanggapan, karena bagi saya kabur. Ya, bagi saya loh Pak, ya makanya itu judul video saya kan Dewa Tritunggal Kabur ya, begitu ya judulnya itu kan begitu. Tidak menganggap Mas tanpa ragi bisa belian karena memang Tritunggal sih, Trinitarian sih sebetulnya ya. Ya cuman penjelasannya sajalah yang apa namanya yang bagi saya itu agak membingungkan bagi yang sungguh-sungguh memang mau mendalami doktrin Tritunggal ya secara itu. Kecuali kalau jemaat yang mau hanya memahami sederhana ya mungkin bisa mendengarkan penjelasan daripada Pak tanpa ragi ini. Tapi biar bagaimanapun ya, saya salut dengan usaha Pak tanpa ragi ini untuk berusaha untuk memberikan penjelasan ya. Dan mungkin satu saja mungkin kalau saya boleh sarankan, kalau bisa ya akui saja Pak tanpa ragi ini Trinitarian ya. Tidak usahlah berbicara saya bukan Trinitarian begitu Pak. Nah, bicara saja saya Trinitarian yang memang Bapak Logos berbeda begitu, tapi satu hakikat, satu esensi kan begitu. Saya kira itu sajalah Pak. Cuman tadi kalau itu masalah takut nggak diakui sama Pak Muriwali Pak. Ya. Takut nggak diakui sama Pak Muriwali. Takut nggak diakui sama Pak Muriwali, jadi makanya saya nggak mau pakai Trinitarian Pak. Tidak juga. Kalau itu versi versi Ortodoks Timur itu juga ada perbedaan sih dengan Barat sebetulnya. Karena Ortodoks Timur itu menekankan kesatuannya pada pribadi Bapa, walaupun mereka mengakui kesatuan substansi, tetapi mereka menekankan kesatuannya juga pada pribadi Bapa, di mana
Anak itu lahir dari Bapa dan Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Kalau Barat percaya Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak begitu. Tetapi ya biar bagaimanapun Barat dan Timur ya sama-sama Trinitarian. Sama-sama Trinitarian. Okay. Ya. Ya, oke Pak. Udah sekian Pak closing statementnya. Ya, sudah. Oke. Terima kasih Pak, banyak Pak Muriwali, juga teman-teman yang sudah hadir dan nonton bareng-bareng kita. Pak Muriwali ada channel sendiri ya, teman-teman yang belum subscribe channel Pak Muriwali, silakan subscribe channel Pak Muriwali ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ya mungkin benar apa yang kata Pak Muriwali. Saya menjelaskan secara ekonomis, gitu. Pak Muriwali lebih teknis, gitu. Nah itu mungkin yang perbedaan, tapi pada dasarnya kita menjelaskan hal yang sama kok, gitu, dan kita bisa saling ngerti. Dan sebenarnya kita juga pengen kasih lihat sih, saya pengen kasih lihat ke teman-teman bahwa kita bisa berdiskusi loh tanpa harus tanpa harus ngotot-ngototan gitu ya. Dan kita yang paling, kalau terutama gini Pak, mengenai tadi yang unitarian tarian yang lain itu, karena buat saya sih, walaupun Bapak bisa bilang saya Trinitarian, buat saya itu nggak gitu penting sebenarnya. Yang lebih penting adalah kita saling mengasihi, Pak. Itu nomor satu dulu, Pak. Walaupun kita benar Trinitarian, kalau kita nggak saling mengasihi, percuma juga. Buat saya begitu, Pak. Makanya saya sebenarnya saya nggak mau fokus untuk bahas tentang itu atau kita memperdebatkan dengan teman-teman Kristen yang lain, Unitarian atau yang lainnya gitu, Pak. Itu pertimbangan saya begitu. Karena saya tahu musuh kita tuh yang di seberang sono tuh, yang siap-siap memancung batang leher kita dalam kurung di medan perang, Pak. Iya, Gitu. iya. Kalau saya melihatnya musuh dua arah, Pak. Justru bagi saya yang lebih berbahaya yang di dalam. Yang kedua baru yang, tapi dua-duanya harus ditanggapi, dua-duanya harus dilawan kalau menurut saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Ya. Makasih banyak Pak Muriwali. Ya, Tuhan terima berkati, kasih, Pak. Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Oke, guys. Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa